warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di my channel 008. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada sahabat walet dimanapun kalian berada. Ini tentang penerapan ilmu baku dalam sebuah rumah walet. Nah, teman-teman, saya berpendapat dalam budidaya burung walet itu tidak ada ilmu baku yang bisa kita terapkan di gedung walet. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, contoh, saya dikasih kepercayaan oleh seorang teman atau orang lain atau sahabat untuk merenovasi gedung waletnya. Contoh ya, saya merenovasi gedung walet si A dengan konsep yang saya gunakan, yaitu membuat tata ruang, membuat penyekatan, terus membuat sirkulasi udara yang benar atau menentukan suhu yang benar sesuai kriteria dalam sebuah gedung walet. Nah, setelah saya selesai renovasi 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, saya kontrol kembali teman-teman ya. Ibaratnya saya kontrol kembali. Setelah saya kontrol gedung walet CA ini, perubahannya sangat signifikan sekali, yaitu dari populasi burungnya atau penambahan sarangnya sangat signifikan, dianggap berhasil. Oke, contoh yang kedua, saya dikasih kepercayaan lagi oleh seorang teman atau sahabat saya juga kan, atau orang lain, merenovasi lagi gedung walet. Nah, ini contoh yang kedua ya. Contoh yang B, saya gunakan lagi atau saya terapkan lagi apa yang udah saya terapkan di gedung walet si A. Karena gedung walet si A tadi kita menggunakan desain, menggunakan tata ruang, menggunakan suara tersebut ternyata berhasil. Nah, kita gunakan lagi di gedung walet si B. Ini contoh kan, contoh kita gunakan lagi tata ruang tersebut di rumah walet si B. Suara, suhu, sirkulasi udara sama, kita perlakuannya sama dengan gedung walet si A yang udah kita renov tadi. Nah, setelah selesai kita renov 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, kita kontrol lagi rumah walet si B. Ternyata dengan desain yang sama, dengan suara yang sama, dengan suhu yang sama, dengan sirkulasi yang sama, tapi hasilnya berbeda, sahabat walet. Nah, hasilnya berbeda. Rumah walet si B populasinya biasa saja, sarangnya biasa saja, selama 6 bulan atau 1 tahun setelah kita renov tadi. Padahal yang kita gunakan di rumah walet si A tadi sama dengan perlakuan yang kita lakukan di rumah walet si B. Nah, itulah kenapa saya bilang dalam budidaya walet itu tidak ada ilmu baku yang bisa kita terapkan di sebuah gedung walet. Itu menurut saya sangat-sangat sederhana sekali sebenarnya, tapi perlakuannya berbeda. Nah, karena saya udah diberi kepercayaan oleh si B tadi untuk merehab gedung waletnya, tentunya saya harus berusaha membuat gedung walet si B ini berhasil seperti gedung walet si A. Nah, tentunya konsepnya harus saya rubah lagi, baik itu dari tata ruang, baik itu dari suara, oke lah, mungkin dari sirkulasi udara, dari suhu,
atau kelembapan itu udah memenuhi, jadi tidak perlu kita rubah, tinggal kita rubah konsepnya lagi, yaitu tata ruang dengan pemakaian suara lagi. Karena si B juga dia ingin berhasil seperti si A yang udah kita renov tadi. Itulah jadi beban moral seseorang yang menjadi disebutnya menjadi membantu orang lain lah, ibaratnya bahasanya seperti itu. Kita membantu owner tadi atau si P ini, pemilik rumah walet, tentunya dia ingin berhasil. Dia minta bantuan dengan kita, tentunya kita juga diberi kepercayaan penuh oleh dia. Nah, dari kedua konsep ini, itulah yang saya sampaikan. Dari dua konsep ini sebenarnya konsepnya sama saja ingin kita lakukan, karena dari konsep si A tadi udah berhasil, harusnya dengan konsep yang kedua yaitu si B harusnya dengan konsep yang sama juga berhasil. Tapi kenapa tidak berhasil konsep yang kita gunakan di rumah walet si B? Itulah yang dinamakan dalam budidaya burung walet ini tidak ada ilmu baku yang bisa kita terapkan dalam sebuah gedung. Dari setiap gedung atau di setiap lokasi tentunya pasti berbeda-beda, tidak semuanya sama. Jadi saran saya kepada sahabat walet dimanapun kalian berada, tidak ada ilmu baku yang bisa diterapkan di dalam sebuah budidaya burung walet ini. Karena saya mengalami sendiri, karena saya punya gedung walet sendiri, saya udah berkali-kali bereksperimen di gedung saya. Ya untungnya saya eksperimen di gedung sendiri, saya tidak mengorbankan gedung orang lain untuk jadi percobaan saya. Itu untungnya karena saya memiliki gedung walet. Jadi pada dasarnya dalam budidaya burung walet itu tidak ada ilmu baku yang bisa diterapkan di setiap gedung. Perlakuannya setiap gedung pasti berbeda-beda. Perlakuan di setiap lokasi pasti berbeda-beda. Nah, saran dan pendapat saya kepada sahabat walet, jika kalian mendapat referensi atau menonton YouTube teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang memiliki akun YouTube tentang budidaya burung walet, silakan teman-teman ambil, silakan teman-teman tonton atau pahami dari video-video yang mereka bagikan. Jika itu menurut teman-teman atau sahabat walet masuk akal dan bisa diterapkan di gedung walet kita, silakan teman-teman pakai. Itu saran saya. Karena tidak semuanya orang yang memberikan saran dan masukan itu salah. Pasti ada benar dan ada baiknya. Jadi itulah saran saya kepada sahabat walet dimanapun kalian berada. Termasuk saya di akun YouTube saya banyak yang saya bagikan, baik itu tentang membuat tata ruang, baik itu tentang suara. Jika yang saya bagikan itu bermanfaat dan berguna buat teman-teman atau sahabat walet, silakan ambil, silakan teman-teman coba di gedung walet teman-teman. Jika itu masuk akal menurut teman-teman, saya juga sama seperti teman-teman juga. Saya juga ingin berhasil. Saya membangun rumah walet, saya juga ingin berhasil. Saya juga selalu mencari referensi dari teman-teman kita, yaitu di akun-akun YouTube teman-teman kita, akun YouTube perwaletan. Saya juga selalu mencari referensi karena setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi dari beberapa hal, jika itu menurut saya masuk akal, ya saya ambil saran dari mereka, video-video yang mereka bagikan. Jika menurut saya video yang mereka bagikan itu tidak bermanfaat buat saya juga ya tidak menggunakannya. Jadi itulah saran saya kepada teman-teman atau sahabat walet. Silakan kita sama-sama sharing, sama-sama tukar pendapat, tukar pengalaman. Karena pada dasarnya kita membangun
sebuah rumah walet itu ingin sukses. Tidak ada yang tidak ingin sukses. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan kepada sahabat walet dimanapun kalian berada. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Salam sahabat walet.